Mas Bambang Susantono, Vice President of Asian Development Bank. Sebelumnya beliau juga merupakan Wakil Menteri Perhubungan. Oh, jadi beliau Wamen juga nih Pak Wamen sebelumnya. Wakil Wamen Menteri Perhubungan Republik Indonesia dan juga alumnus California Berkeley. Pak Wapres kami persilahkan. Mohon maaf tadi saya kelewatan. Silakan Pak Bambang. Terima kasih Dona, nggak apa-apa sebetulnya setelah saya langsung disambut sama Mbak Sinta, soalnya itu juga pelaku usaha. Pak Wapres dulu, silakan Pak. Terima kasih. Saya di urutan keberapa aja siap gitu. Apalagi tadi kita sudah mendengarkan positif note dari Pak Wamen nih, sahabat saya. Beliau enak sekali kalau mendengarkan beliau tausiahnya Pak Wamenkeu nih. Membuat kita tetap optimis gitu ya. Ibu sekalian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua, selamat malam, selamat sore mungkin kalau ada yang bergabung dari tempat lain gitu ya. Saya tidak ingin menukik dalam ke hal-hal yang langsung berhubungan dengan di Indonesia karena memang pengetahuan saya tidak detail tentang Indonesia. Saya akan berada dalam tataran Asia Pasifik karena memang di ADB kami melihatnya dari sisi regional. Jadi ada beberapa hal yang mungkin dapat melengkapi apa yang tadi disampaikan oleh Pak Wamenkeu, Prof. Suhasil, yang mungkin dapat kita jadikan pegangan buat kita semua untuk nanti Indonesia bisa lebih baik lagi. Tidak hanya bounce back, tapi bounce forward katanya begitu. Jadi kalau back itu hanya backtrack ke on track kembali gitu, tapi ya, kalau bounce forward tentu kita akan lebih baik lagi. Nah, sebelumnya saya mau cerita beberapa hari yang lalu saya dihubungi oleh teman-teman dari WEF World Economic Forum. Kalau ya, Ibu Bapak sekalian, rekan-rekan mengikuti, mereka mempunyai satu istilah yang sangat populer yaitu the Great Reset. Tiba-tiba ekonomi semuanya berhenti gitu ya, tiba-tiba orang yang tadinya traveling semuanya berhenti juga gitu ya. Dan itu sangat mempengaruhi tentu kehidupan kita semua. Jadi the Great Reset ini memang kalau buat banyak teoris, banyak juga para pengamat, ini sesuatu yang baru karena semua model ekonomi misalnya sekarang harus juga mempertimbangkan epidemiologi, ya itu satu kerumitan tersendiri untuk melakukan forecast, tidak terkecuali kami juga di ADB, sehingga semua dalam tahap belajar untuk melihat bagaimana ke depan akan lebih baik lagi. Tapi kalau boleh, saya ingin menganalogikan Great Reset ini dengan F1, Formula One gitu ya. Apa yang terjadi di dunia sekarang ini? Semuanya kena reset gitu ya. Tentu nanti yang akan pulih terlebih dahulu, siapa negara yang akan pulih terlebih dahulu, akan mengambil pole positions. Kalau kita di F1 tuh, kalau dalam tahap yang awalnya kan kita ada ngetes sirkuit ya. Dalam ngetes sirkuit, mereka yang mempunyai waktu yang paling baik akan ditaruh di pole position. Apakah di row pertama, row kedua, atau bahkan row ketiga gitu ya. Semakin negara yang di riset ini nanti semakin siap dan semakin cepat untuk pulih, dia akan berada dalam pole position yang lebih baik untuk berkompetisi di dunia nanti yang setelah ini. Gitu ya. Saya meyakini akan ada satu pola ekonomi, tata ekonomi baru setelah COVID-19 ini yang nantinya tentu berbeda. Ya. Dan negara yang pulih lebih dahulu akan berada pada pole position sehingga dia bisa menjadi negara yang kompetitif, bisa menjadi negara yang maju lebih dahulu. Nah ini semua negara sekarang berupaya, tentu yang pertama adalah pulih dulu dari COVID-19, itu sebabnya banyak negara juga tidak hanya melakukan formal pendekatan dengan mereka yang memproduksi vaksin, tapi juga secara informal karena mereka ingin agar mereka pulih terlebih dahulu, berada dalam pole position, ready to compete, gitu ya. Ini esensinya Great Reset. Jadi kalau Indonesia tidak berpikir ke arah sana untuk menjadi satu negara yang lebih kompetitif lagi ke depan, saya kira hal tersebut akan menjadi sesuatu yang sangat disayangkan. Gitu ya. Saya yakin teman-teman semua tentu melihat ini sebagai sesuatu yang harus gitu ya, is a must agar kita nanti ke depan dapat lebih baik lagi. Saya minta izin untuk share screen, ada beberapa hal yang saya ingin share. Apakah sudah kelihatan, Mbak Dona? Jelas, Mas Bambang? Sudah? Oke. Ya. Oke. Nah, kalau sekarang kita berada di Desember di sini, kita melihat bahwa yang namanya virus spreading dan sebagainya itu tentu masih jauh dari apa yang disebut berakhir ya.
angka-angka menunjukkan sedemikian, US tetap naik, misalnya begitu. Kemudian Euro area walaupun agak turun sedikit, tapi juga ada kecenderungan di sini ada ripple. Ya. Developing Asia ini terutama di negara-negara berkembang di Asia tetap naik. Gitu ya. Dan tadi yang Pak Wamen sebutkan, sebetulnya makin containment measure-nya makin stringent. Sebetulnya ada yang disebut stringency index di sini. Stringency index ini adalah bagaimana level dari lockdown itu dilakukan oleh satu negara yang pastinya akan memberikan impact kepada ekonomi ya. Itu ada satu grafik tapi saya tidak tampilkan di sini. Tapi intinya adalah containment itu sekarang masih berlangsung. Ada yang masih di dalam second spike, ada yang the third spike, tapi manakala ada lonjakan langsung dicoba untuk dilakukan containment ya. Nah, ini tentu akan membuat pemulihan terhadap ekonomi kita juga, ekonomi beberapa negara itu juga bervariasi tergantung kepada containment measures-nya. Sampai dengan third quarter, ya, tentu ini tidak hanya kami yang merevisi proyeksi-proyeksi keuangan, tapi hampir semua negara, institusi, bahkan yang secanggih apapun membuat model akan selalu melakukan revisi. Kami sendiri setiap 3 bulan kami revisi untuk melihat perkembangan yang terbaru. Tapi ini sampai 3 bulan lalu memang kita berada dalam, misalnya untuk Indonesia kita mengestimate kira-kira tahun ini minus 2,0, kontraksinya 2%, 2,0 gitu ya. Dan nanti kalau kita lihat setelah direvisi angka terbaru kamu adalah 2,2. Tentu forecast adalah forecast, bisa saja bertambah atau berkurang plus minus ya. Namanya juga forecast, nggak ada yang pasti gitu. Tapi kalau kita lihat yang menarik di sini adalah Cina, dia tetap dalam posisi positif gitu ya. Kemudian kita lihat sini yang sering kali disebut saingan kita Vietnam akan tetap berada dalam posisi positif gitu ya. Dan kenapa itu nanti saya coba perlihatkan beberapa grafik nanti ya. Sedangkan negara-negara lain tentu bervariasi dan juga banyak yang lebih mengalami kontraksi yang lebih dalam dari kita. Dan ini akan drag terus sampai tahun 2021, tahun depan, kalau kita bagi secara regional, Asia Tengah, Asia Timur, Asia Tenggara dan sebagainya, semuanya akan tetap mengalami kontraksi di tahun 2021 gitu ya. Kita lihat nanti secara agregat itu country per country yang seperti kita lihat tadi, ada negara yang memang sudah akan melalui zona positif, tapi kalau kita lihat secara regional mereka akan tetap dalam suasana yang negatif ya. Nah, kita semua juga hampir semua teoris, hampir semua forecaster juga melihat bahwa kita tidak akan masuk ke dalam apa yang disebut V-shape recovery yang seperti angka V. Tapi yang terjadi adalah kita akan perlahan-lahan seperti ini. Gitu ya. Ini seringkali disebut sebagai Nike shape karena seperti lambang Nike. Gitu ya. Dan tampaknya ini akan tergantung. Satu negara dan negara lain tentu lamanya dia akan naik hingga nanti kembali kepada pre-COVID trend tergantung akan masing-masing negaranya. Gitu. Tapi yang kita lihat adalah kecenderungan bahwa hampir semua negara nanti akan mengalami hal seperti ini. Dan tentu saja sekali lagi balik lagi kepada teori F1 tadi, mereka yang di pole position pulih terlebih dahulu, mereka tentu akan berupaya untuk menjadi pemenang dalam kompetisi ke depan, untuk menjadi negara yang terdepan dalam persaingan tata dunia baru yang setelah COVID ini terjadi. Nah, kami juga melakukan modeling dari regional multi-input output model kami. Kebetulan ADIB mempunyai data yang cukup komplit untuk multi-input output model. Dan kita keep tracking value added. Jadi kalau ada global value chain itu value added per negara seperti apa. Katakanlah orang membuat satu mobil Toyota di Bangkok, dari seluruh dunia itu komponennya akan datang, kita bisa keep track gitu, value added-nya seperti apa. Nah yang menarik dari Supermi ini, kalau saya sebut Supermi ini, yang rumit ini adalah beberapa negara mulai muncul sebagai hub dari global value chain ya. Kalau kita lihat tahun 2000, Cina tentu belum terlalu dominan. Tapi begitu 2010 kita lihat bagaimana Cina menjadi salah satu hub yang cukup dominan dalam supply chain regional dan global. Dan kemudian di tahun 2019 data terakhir kami yang kami punya tetap menjadi satu hubs yang dominan, di mana kami juga melihat peran-peran dari negara-negara yang dekat dengan Cina, yang akhirnya menjadi spillover dari Cina seperti Vietnam, itu juga akan menjadi semakin menguat. Ya, jadi sebetulnya kalau ada overflow dari investasi dari Cina yang kemudian akan berada di, kita sebut itu greater Mekong regions,
Jadi negara-negara yang berdekatan Cina tapi di Greater Mekong, di Delta Mekong region seperti halnya Vietnam, Laos, Kamboja dan sebagainya, itu karena proximity juga gitu, dengan Cina sehingga ekspor dan reekspornya akan lebih gampang di situ difasilitasi juga dengan satu trade facilitation yang sangat baik antara beberapa negara tersebut. Gitu ya. Nah, tentu yang kita ingin lihat adalah bagaimana Indonesia yang masih karena interaksinya dan sebagainya masih terbatas, itu juga bisa masuk ke dalam global value chain dan regional value chain ke depannya. Ya. Kenapa itu penting? Nanti akan ada survei, hasil survei yang saya akan juga sampaikan pada tahap akhir dari presentasi. Nah, yang menarik juga adalah yang sekarang berjalan, kalau kita lihat dari data, adalah ekspor di bidang health supply dan electronics dari beberapa negara. Ya, ini G3 ini adalah angka dari US, Jepang, dan Euro area. Ya, ini kita lihat. Kemudian developing Asia ini adalah tadi negara-negara berkembang di Asia. Tampaknya memang untuk health supplies dan electronics itu sudah mulai rebound. Dan frekuensi dan intensitas dari yang dipertukarkan di dalam global value chain itu masih cukup tinggi sekarang. Jadi sudah mulai mendekati ke arah normal untuk beberapa negara. Ya. Nah, tadi Pak Wamen menyampaikan soal turisme. Nah, ini juga salah satu yang menjadi perhatian kami. Kita lihat sendiri ini berbagai negara. Begitu masuk Maret, April langsung turun dropnya. Bahkan untuk negara-negara yang hampir lebih dari setengah dari GDP-nya berasal dari turisme, seperti halnya negara di Pasifik, ya, Samoa, Tonga, Cook Island, Marshall Island. Ini dropnya lebih tajam lagi. Mereka nggak punya sumber daya lain kecuali turisme, misalnya begitu. Nah, ini ternyata kolaps yang terjadi sekarang ini sangat mempengaruhi kepada ekonominya, tetapi tidak hanya itu. Survei dari IATA terbaru, IATA adalah badan dunia yang mengurusi soal turisme, pariwisata, itu memang lebih dari 50% orang tetap tidak akan melakukan perjalanan, masih wait and see. Ya, di sini disebutkan bahwa yang survei bulan Agustus ini yang merah yang paling tebal ini, ya. Wait 6 months also kira-kira 32%, ya. Wait a year also 15%. Not travel 5%. Jadi kalau kita gabungkan ini semua ya kira-kira 52% atau lebih dari setengah orang masih tidak confidence untuk melakukan perjalanan untuk para wisata. Jadi memang kalau negara besar seperti Indonesia ini domestic tourism mungkin yang akan bisa digenjot. Tapi kalau negara-negara yang Palau seperti halnya Cook Island, Tonga, Fiji dan sebagainya yang bergantung pada turisme, ini akan menjadi satu masalah besar buat mereka untuk mengembalikan kepercayaan, dan diantaranya mereka akan mencoba untuk melalui travel bubble dan sebagainya. Tapi kalau kita lihat sentimennya masih belum pulih. Gitu ya. Nah, ini adalah angka terakhir kami dari outlook tahun depan. Bapak sekalian, kalau kita lihat di sini rekan-rekan, ini yang Asia Tenggara, ya. Angka kami terakhir plus minus 2,2 kontraksinya. Masih jauh lebih baik dibanding Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Thailand sedikit membaik, tapi masih tetap di zona antara 8 sampai 7,8. Ya. Vietnam, sekali lagi ini merupakan salah satu yang pengecualian di Southeast Asia karena ternyata kita melihat juga dari kondisi ekonomi di dalam Vietnam sendiri cukup robust untuk melakukan baik menjaga konsumsinya, kemudian juga investasinya juga sudah mulai masuk kembali, dan kemudian juga manufacturing ekspornya juga cukup berjalan di Vietnam. Ya. Saya kira itu yang bisa dilihat dari tabel ini. Negara-negara lain tentu membaik, tetapi membaiknya juga masih dalam range yang masih terkontraksi. Cina memang akan sedikit membaik, tapi tidak terlalu banyak, menjadi positif 2,1. Ya. Dan negara-negara lain seperti India masih dalam kontraksinya. Dan kalau kita lihat ya di Pasifik ini yang sebetulnya negara-negara yang sangat bergantung kepada turisme tadi, mereka masih dalam kontraksi yang cukup tajam. Saya ingin dua hal yang saya ingin underline tahun depan itu seperti apa kira-kira. Ya. Yang pertama adalah kita melihat pada waktu krisis sebetulnya ada satu fenomena yang dalam tanda petik disyukuri oleh beberapa teman khususnya environmentalis. Karena tiba-tiba di Manila kami bisa melihat gunung. Tadinya nggak kelihatan. Karena apa? Karena polusinya tebal.
Orang di New Delhi juga tiba-tiba bisa melihat pegunungan gitu ya. Jadi kalau kita lihat greenhouse gas emission-nya itu turun kira-kira 8% atau di level yang kira-kira 10 tahun lalu. Jadi ada perbaikan yang cukup dalam karena tadi ya, karena tiba-tiba kita pada waktu itu lockdown, kebanyakan lockdown sehingga jumlah orang menggunakan kendaraan misalnya berkurang dan sebagainya, sehingga greenhouse gas emission-nya menjadi turun dengan cukup tajam sama dengan level 10 tahun yang lalu. Tapi tentu ini kan tidak sustainable karena kalau nanti ekonominya sudah recovery kembali, maka ini akan kembali kepada situasi normal. Nah, tapi yang dilihat di sini adalah bagaimana kalau kita kembali tapi justru pakai low carbon. Ya. Misalnya Indonesia saya melihat sudah mulai memikirkan bagaimana electric vehicles akan digenjot sehingga nanti emisi greenhouse gas-nya akan nurun gitu ya. Nah, hal tersebut tentu akan mempengaruhi di dunia ini karena kebetulan untuk climate change ini pertemuan dari beberapa pihak di tahun yang harusnya tahun ini berlangsung itu digeser ke tahun depan dan dilakukan di Glasgow di Inggris, ya. Glasgow di Inggris. Inggris dan Italia akan menjadi co-host pada waktu pre-COVID. Tapi yang menarik adalah optimisme ataupun satu political will dari berbagai negara untuk memulai memikirkan lebih serius lagi bagaimana pemulihan itu nanti tidak sacrifice kondisi dari climate change. Nah, ini contohnya kalau kita tetap mengikuti apa skenario dari masing-masing negara yang sekarang punya skenario untuk melakukan beberapa hal yang berhubungan dengan climate change, yang biasanya kita sebut dengan National Determined Contribution (NDC), itu nggak akan cukup untuk menurunkan emisi ke level 1,5 degree Celcius yang kita sama-sama inginkan. Masih di posisi 3,2. Ya, artinya apa? Harus ada hal-hal yang lebih katakanlah revolusioner lagi, kalau saya mau pakai kata revolusioner, untuk mencoba untuk menurunkan tingkat emisi kalau nanti ekonomi ini sudah berbalik. Nah, itu akan menjadi salah satu warna dari 2021. Nah, tentunya kalau negara-negara yang memang kondisi keuangannya dalam tanda petik pas-pasan dan ingin mencari pendanaan di dunia, gitu ya. Katakanlah negara-negara berkembang ini biasanya untuk mencari dalam tanda petik pendanaan untuk katakanlah pembangunan yang ada di masing-masing negaranya, akan ada syarat tambahan yang akan lebih stringent dari donornya ya, di bidang ini. Artinya akan ada kompetisi dan artinya negara-negara berkembang ini harus kemudian melakukan adjustment dari program pembangunannya yang masuk ke dalam kategori misalnya tadi climate change adaptation dan sebagainya. Nah, kalau kita lihat sebetulnya sudah banyak negara yang menyatakan bahwa ya kita akan mulai melakukan program yang lebih serius lagi dan mempunyai target yang lebih terukur. Misalnya, ya ini Cina akan carbon neutral by 2060, Jepang 2050, Korea 2050 dan seterusnya. Dan sebetulnya sudah ada 50 negara lagi yang katanya tahun depan juga akan melakukan berbagai penyesuaian. Tapi poin saya di sini adalah kalau memang negara-negara berkembang ini ingin memanfaatkan dana-dana ini untuk membangun, mereka harus align dengan climate change. Gitu ya. Jadi akan ada kompetisi untuk mencari pendanaan yang align dan itu harus direfleksikan ke dalam program pembangunannya di masing-masing negara tadi. Ya. Nah, itu satu. Yang kedua yang saya juga ingin garis bawahi adalah masalah UMKM. Ya. Karena ternyata kita semua tahu dari perkembangan ataupun pengalaman kita di masa lalu, UMKM ini merupakan salah satu yang menjadi safety net dari banyak ekonomi ya, terutama di Asia. Kita melihat di dalam Asia Financial Crisis, the Global Financial Crisis itu bagaimana MSM ini menjadi satu pengaman jaringan untuk ekonomi. Ya. Untuk itu kebetulan kami melakukan survei di 4 negara, Indonesia, Filipina, Thailand, dan Laos. Kita ini ya baru saja survei dilakukan dan ini setelah dua bulan setelah COVID-19 terjadi. Kalau kita lihat tadi, mohon maaf, ini tentu saja kita nggak akan surprise kalau banyak dari mereka yang memiliki situasi di mana mereka benar-benar dalam kondisi yang serius untuk melakukan usahanya, kelangsungan usahanya. Indonesia berada di level kira-kira 80-90% yang mengalami masalah
di bidang keuangan ya, tapi itu juga tidak hanya kita, semua negara hampir sama, terutama negara berkembang. Sekali lagi ini adalah survei real yang kita lakukan di Indonesia, Filipina, Thailand, dan Laos. Dan yang menarik yang saya kaitkan dengan cerita saya tentang global value chains ataupun bagaimana MSME ini bisa masuk juga ke dalam value chains di tingkat regional misalnya. Ternyata mereka yang bergerak di dalam global value chains, UMKM yang terhubung dengan global value chains, memiliki resilience yang lebih tinggi. Ya. Mereka punya misalnya sufficient saving, mereka punya liquid asset yang tidak dimiliki oleh UMKM yang tidak terhubung dengan global value chains. Itu salah satu yang kita temukan di dalam survei kita. Ya. Dan kalau kita lihat nanti ada beberapa grafik juga yang saya mau kasih lihat. Ini misalnya mereka bisa melakukan work from home dengan teleworking lebih dari mereka yang tidak tergabung dalam global value chains. Ya. Kemudian juga mereka lebih bisa meretain employee. Artinya sekali lagi ini kembali kepada resilience mereka untuk menghadapi shocks. Dan kemudian juga masih punya room untuk membayar dalam tanda petik untuk mempertahankan misalnya jumlah pegawai mereka di tengah-tengah kondisi yang demand-nya yang turun dengan drastis. Nah, apa yang mereka inginkan sebenarnya? Karena ini 90% dari 95%, 90 sampai 95% dari ekonomi di banyak negara berkembang di Asia ini akan sangat bergantung untuk memberikan jobs di bidang UMKM ini ya. Dari survei kami terlihat di sini bahwa yang pertama mereka membutuhkan tentu loan dengan tanpa kolateral misalnya gitu. Kemudian juga mereka juga butuh subsidi untuk kelangsungan usahanya. Dan sebetulnya mereka tidak butuh yang free, tapi mereka butuh kemudahan dalam pengurusan. Jadi di sini misalnya ada yang mereka sebut one stop shop. Mereka pengen jangan terlalu ribet gitu ya. Ya, ini salah satu yang kita temukan di dalam survei kita di Indonesia. Kalau ada satu tempat di mana mereka bisa minta assistance dan dari situ mereka nanti akan mendapatkan bimbingan dan sebagainya, mereka akan sangat appreciate dan mereka akan lebih bisa katakanlah resilience di dalam menghadapi situasi-situasi yang berkembang dalam masa yang sulit ini, terutama karena demand-nya turun, tapi mereka tetap harus melakukan usahanya. Jadi untuk UMKM itu saya kira ini bukan satu hal yang untuk banyak negara berkembang akan tetap menjadi salah satu fokus. Ya, kalau kita lihat tadi cerita dari awal, kondisi dari beberapa negara, kondisi regional, kondisi supply chains, kemudian juga beberapa hal yang berhubungan dengan climate change, dan kemudian juga berhubungan dengan sektor-sektor yang dalam tanda petik merupakan jaringan pengaman seperti UMKM, maka ada empat hal kalau boleh saya simpulkan sebagai penutup. Yang pertama adalah artinya recovery yang akan terjadi tidak secepat seperti yang akan kita lihat. Jadi kita harus tetap agile, ya, tetap kemudian melakukan langkah-langkah untuk menjaga ekonomi kita, karena kemungkinan ada long term scars, gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kemungkinan adanya yang kita sebut K-shaped recovery, seperti huruf K. Kenapa huruf K? Karena mereka yang dalam tanda petik mampu, ya, mempunyai kemampuan, memiliki juga kemampuan dalam segi finansial, akan lebih cepat take off dibanding mereka yang berada dalam bottom of the pyramid. Sehingga K-nya itu sebenarnya merefleksikan satu widening inequity. Ada satu gap atau ada satu gap antara kaya dan miskin, antara mereka yang mampu dan tidak mampu, antara mereka yang secara digital punya kemampuan untuk terconnect dengan mereka yang tidak memiliki kemampuan untuk terkoneksi secara digital, dan itu tampaknya akan melebar, ya, akan melebar di berbagai negara. Ya, kita selalu bilang hati-hati untuk widening inequality ini karena ini akan merupakan sumber dari ketidakstabilan politik, sosial dan sebagainya. Yang ketiga, COVID-19 juga memberikan satu lesson learned buat kita bahwa ada akselerasi dari beberapa tren yang sebetulnya sudah terjadi sebelum COVID ini terjadi, yaitu digitalisasi misalnya atau otomasi. Ya, ini sekarang kalau kita lihat e-commerce banyak justru yang berkembang di dalam bidang e-commerce,
kami sendiri pernah melakukan webinar dan beberapa pelaku-pelaku UMKM yang terhubung dengan e-commerce, bahkan mereka yang melakukan ekspor, itu justru striving, justru mereka berkembang di tengah-tengah situasi seperti ini. Yang perlu diwaspadai juga adalah automations ataupun penggunaan robot misalnya, karena Asia merupakan salah satu regional yang tingkat penggunaan robotnya tercepat, artinya akselerasinya cepat. Ya. Nah ini kemungkinan akan ada job skill mismatch, ya. Mereka yang rutin pekerjaannya manual tentu akan sangat gampang digantikan oleh otomasi robotik, gitu ya. Sehingga harus ada program untuk upskill dan reskill, misalnya untuk beberapa hal yang dimana nanti skill mereka itu bisa dimatchkan dengan kebutuhan dari misalnya industri kita, manufaktur kita, ataupun service industri kita. Dan yang terakhir tadi tentu hal-hal yang berhubungan dengan climate change, hubungan dengan UMKM, dan juga Sustainable Development Goal in general yang memang kita harus perhatikan, karena sebelum COVID pun kita masih punya banyak PR, masih banyak orang yang belum mempunyai air bersih yang baik misalnya, tingkat sanitasi yang baik, ataupun connectivity yang baik gitu ya. Kita lihat pada waktu dicoba untuk education dengan e-education, ternyata tidak semua daerah memiliki kemampuan untuk itu, dan kita harus hati-hati, nanti akan bisa terjadi apa yang disebut digital gap antara yang kaya dan miskin, yang akan bisa juga mengakibatkan apa yang disebut digital poverty. Jadi tingkat poverty yang diakibatkan ketidakmampuan segelintir orang, sebagian orang yang untuk terkait ataupun terconnected dengan jaringan digital. Oke, saya stop di sini. Mohon maaf kalau ada yang kurang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.